Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Nusalli wa nusallimu ala khairil anami nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI, yang kami hormati Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, yang kami hormati Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Aisyah Brebes, yang kami hormati Bupati Kabupaten Brebes Ibu Hajah Ida Priyanti SEMH, yang kami hormati Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bumiayu, Ketua Ortom Majelis dan Ketua Ranting Muhammadiyah secabang Bumiayu, yang kami hormati Direktur Utama Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu, yang kami hormati para pimpinan amal usaha secabang Bumiayu, yang kami hormati Majelis Wilayah Cabang Nahdlatul Ulama tingkat Bumiayu, yang kami hormati Ketua Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII tingkat Bumiayu, dan segenap hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur alhamdulillah atas segala rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini Selasa 1 November 2022 kita semua dapat berada di majelis yang mulia ini, yaitu pengajian akbar menjelang Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 beserta rangkaian acara peresmian Gedung Poliklinik Terpadu Musdalifah, Madinah dan Mukarramah Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut dan seluruh kaum muslimin sebagai penerus risalahnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perkenankanlah kami selaku pembawa acara akan memandu jalannya acara pada pengajian akbar kali ini. Izinkanlah kami untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Sang Surya. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Acara yang kelima, acara inti, tausiah dan doa pengajian akbar. Acara yang keenam, live streaming peresmian dan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Poliklinik Terpadu Musdalifah. Acara yang ketujuh, pemutaran video profil RSU Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu. Dan acara yang ke-8, penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara pengajian akbar pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Saudara Sugiono Eskom dan Saudari Tri Sundari SPD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
اتقوا الله حقا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتقم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu
menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti lagu Sang Surya yang akan dipandu bersama dengan tim paduan suara Aisyah Cabang Bumiayu. Bapak, Ibu, saudara hadirin yang terhormat, untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh beliau, Bapak Dr. Haji Muhammad Chanifuddin MHkes. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Yang kami muliakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI. Terima kasih Pak Kiai atas rawuhnya, dan ini berkah dari Gusti Allah. Dengan waktu padat beliau, Allah masih menggerakkan untuk merawuhi di bumi. Menggung Pak Kiai Haji Doktor, ya kan ini gelar resmi, jadi harus disebut ya. Dr. Kiai Haji Tafsir MAG, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Terima kasih Pak Kiai. Yang kami muliakan Sri Kandinya Kabupaten Brebes, Ibu Bupati Kabupaten Brebes, Ibu Hajah Idzya Priyanti SHMH. Jazakallah Ibu, terima kasih. Waktu beliau sangat padat, masih berkenan untuk mengerawui di Bumi Ayu. Terima kasih. Beserta Bapak, terima kasih. Masya Allah. Pengajian menjelang Muktamar Muhammadiyah yang ke-48 di Surakarta. Atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Bumi Ayu mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang telah berkenan hadir di acara pada kesempatan hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami hormati, sesuai dengan tema dari Muktamar Muhammadiyah adalah memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta. Maka dalam rangka untuk memajukan Indonesia, kami pimpinan cabang Muhammadiyah Bumi Ayu beserta dengan pimpinan cabang Aisyah berusaha untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami berupaya untuk menciptakan sumber daya manusia. Oleh karena itu kami mendirikan amal usaha, baik itu di bidang pendidikan, di bidang sosial, maupun juga di bidang kesehatan. Di bidang pendidikan, alhamdulillah kami Daya Muhammadiyah jumlah 4 sekolah dan 1 SD Muhammadiyah. Kemudian juga kami mendirikan MTS Muhammadiyah ada 2, SMP Muhammadiyah ada 2. Dan kemudian SMK 1, kemudian SMA juga 1. Kemudian kami juga mempunyai pondok pesantren 2, yaitu pondok pesantren MBS dan juga pondok pesantren Al-Kausar. Itu semuanya kami dirikan dalam rangka untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena orang-orang yang mempunyai ilmu ini nantinya akan diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan di antara kamu, yaitu yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Selanjutnya di samping itu kami juga mendirikan amal usaha di bidang sosial, yaitu dibangunnya Panti Asuhan Muhammadiyah yang insya Allah hari ini akan diresmikan oleh Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir. Itu adalah tanah wakaf dari Bapak Haji Wasno almarhum. Mudah-mudahan menjadi jariah beliau di akhirat yang sementara beliau sedang menunggu di alam barzah. Selanjutnya juga dalam bidang kemasjidan kami juga mendirikan Masjid Muhammadiyah Haji Arman Tepuri yang berlantai 3 dan kemudian menelan biaya diperkirakan 4,2 miliar, dan hari ini juga akan diresmikan oleh Bapak Haidar Nasir
meskipun belum sempurna, dan ini adalah tanah wakaf dari Ibu Haja Sadia Haji Arman Tefuri. Selanjutnya juga pada hari ini bidang kesehatan, alhamdulillah Muhammadiyah cabang Bumiayu memiliki adanya Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah dan juga klinik Pratama Aisyah, kemudian klinik PKU Muhammadiyah di Penggarutan. Dan alhamdulillah dalam perkembangannya mengalami banyak kemajuan-kemajuan, sehingga hari ini akan juga diresmikan gedung-gedung yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah. Di antaranya gedung yang sudah jadi dan akan diresmikan adalah gedung Mukarromah, kemudian gedung Madinah, kemudian nanti peletakan batu pertama untuk pembangunan poliklinik terpadu. Jadi diharapkan Pak Haidar nanti meletakkan batu pertama pembangunan poliklinik terpadu. Harapan saya di samping meletakkan batu pertama, nanti bisa meletakkan gendeng yang terakhir. Kemudian juga dari PCM Tonjong ini sudah berdiri gedung dakwah Aisyah cabang Tonjong, dan hari ini akan juga diresmikan oleh Pak Haidar. Mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan peresmian gedung yang dimiliki oleh Perserikatan Muhammadiyah baik di cabang Bumiayu maupun juga di cabang Tonjong akan bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah sambutan yang ketiga. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh beliau Bupati Brebes kepada Ibu Hajah Ida Priyanti, SEMH, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat serta dimuliakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir, MSI, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Bapak KRT Dr. Kiai Haji Tafsir, MAG, Ketua Muhammadiyah PKU Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Bapak Subur Yuswanto Eskepnas, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Brebes, yaitu Bapak Dr. Andes Joko Mulyanto MPD atau yang mewakili, Ketua MPKU Pimpinan Daerah Muhammadiyah Brebes, Bapak Haji Imam Tauhid SKM MKM, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bumiayu, Bapak Dr. Andes Haji Sukmono, jajaran pemerintah Kabupaten Brebes yang hadir di sini mewakili Kepala Dinas Kesehatan, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan, Bapak Insinyur Furqon, dan juga hadir Ketua Desranada Suami, Bapak Dr. Haji Warsidin, anggota Badan Kehormatan BK DPRD Kabupaten Brebes, Bapak Haji Imam Sairi, SPDI, Sekretaris PCM Bumiayu, Bapak Indra Purwanto, SPDI MPD. Saya juga mengundang
Kepala Dinas, Kepala Puskesmas Bumiayu, Bapak Dr. Ali Budiarto, juga sekarang kemarin telah dilantik menjadi Direktur RSUD Insinyur Soekarno Ketanggungan Brebes. Direktur RSU Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu, Bapak Dr. HM Hanifuddin M.H.Kes. Dan yang sangat saya banggakan, saya hormati, khususnya jajaran keluarga besar Muhammadiyah wilayah Bumiayu dan sekitarnya, serta yang sangat saya banggakan, saya hormati, dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, yang mohon maaf barangkali tidak bisa satu persatu saya sebutkan, dan yang sangat saya banggakan, saya hormati Bapak Ibu dan saudara-saudara keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyah, baik wilayah Bumiayu, wilayah Paguyangan, Sirampok, Tonjong, dan juga Bantar Kawung, dan juga barangkali dari Salem hadir di sini, yang berbahagia semuanya. Bapak Ibu yang sangat saya banggakan, saya hormati, tentunya pada pagi hari ini hari yang sangat luar biasa, karena kita telah melihat betapa sangat besarnya Rumah Sakit Siti Aminah Bumiayu. Kita di tengah-tengah di sini bersama-sama sekalian melaksanakan kegiatan Pramuktamar Muhammadiyah yang nanti akan dilaksanakan di bulan November di Kota Solo. Luar biasa. Tentunya saya atas nama pemerintah Kabupaten Brebes sekali lagi mengucapkan selamat dan sukses untuk Rumah Sakit Siti Aminah Bumiayu. Tadi oleh direkturnya menjadi pelayan, benar-benar beliau menyampaikan untuk menjadi pelayan dia harus tulis nomor HP-nya, sehingga mungkin 24 jam beliau tidak akan pernah tidur. Ini tentunya bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat rumah sakit yang ada di Kabupaten Brebes, termasuk untuk rumah sakit yang ada, Rumah Sakit Brebes, Rumah Sakit Bumiayu, dan rumah sakit swasta yang lainnya. Makanya kalau 2 tahun yang lalu saya melihat waktu pandemi rumah sakit ada yang bisa bertahan, ada yang tidak. Tapi ternyata Rumah Sakit Siti Aminah ini mampu bertahan dan semakin melonjak tinggi. Ini semuanya tentunya berkat dukungan dan doanya oleh keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyah Bumiayu dan sekitarnya. Tentunya layanan kesehatan ini sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena luas wilayah Brebes, khususnya wilayah selatan juga dengan 6 kecamatan yang ada di sini sangat luas dengan jumlah penduduk juga yang sangat tinggi. Kami sangat berharap rumah sakit ini akan terus di dalam memberikan layanan dan perhatiannya, terutama khususnya warga yang tidak mampu untuk bisa juga mendapatkan layanan kesehatan. Bapak Ibu yang sangat saya banggakan, saya hormati, tadi disampaikan akan ada beberapa peletakan bangunan-bangunan atau pembangunan gedung-gedung. Belum tadi peresmian
Selain Rumah Sakit Siti Aminah Bumiayu, juga peresmian gedung dan bangunan yang lainnya. Ini yayasannya sangat luar biasa, mampu melewati masa yang sangat sulit. Karena waktu kemarin 2 tahun pandemi COVID-19, dampak yang sangat luar biasa dirasakan oleh dari pusat, provinsi, kabupaten, dan tingkat yang paling kecil, yaitu tingkat rumah tangga. Namun rumah sakit ini mampu bertahan. Itulah hasil kerja keras dan doa dari yayasan keluarga besar dari Yayasan Rumah Sakit Siti Aminah Bumiayu. Yang lainnya lagi tentunya saya juga mengapresiasi dengan program-program kegiatan Muhammadiyah Aisyah yang selama ini telah bekerja sama, telah bersinergi membantu pemerintah Kabupaten Brebes. Ini telah dirasakan sekali lagi oleh masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, bidang ekonomi, kesehatan, dan juga bidang sosial. Semoga harapan kami Muhammadiyah Aisyah tingkat Kabupaten Brebes sampai ke tingkat desa ini akan terus selalu mampu untuk membantu program-program pemerintah Kabupaten Brebes agar warga masyarakat merasakan bahwa Muhammadiyah dan Aisyah benar-benar berada di hati masyarakat karena perhatiannya yang sangat luar biasa. Yang lainnya lagi tentunya kami sangat berharap karena situasi yang seperti ini, yaitu kita memang telah melewati pandemi, tapi pandemi masih ada. Kami berharap bagi Bapak Ibu yang belum vaksin yang ketiga, mohon karena obat vaksinnya gratis. Karena nanti setelah vaksin yang ketiga kita sudah melewati 6 bulan, akan ada vaksin yang keempat atau booster yang kedua. Bapak Ibu, sekali lagi saya mengingatkan, kita memilih sehat untuk bisa membangun dan menyekolahkan anak-anak dan menggapai cita-cita dan membangun Indonesia maju, atau kita akan memilih 2 tahun yang telah kita lewati dengan sangat luar biasa. Ya, jadi saya mohon karena sekali lagi pandemi ini masih ada. Kalau sekarang masih banyak Bapak Ibu yang tidak menggunakan masker karena mungkin merasa kekuatan kekebalan tubuh kita sudah kuat, tapi itu karena adanya vaksin, obat vaksin yang telah dimasukkan kepada tubuh Bapak Ibu. Maka sekali lagi ayo ajak satu rumah yang belum vaksin yang ketiga, karena sebentar lagi akan ada vaksin yang keempat. Tenaga kesehatan kita sudah vaksin yang keempat atau booster yang kedua. Yang lainnya lagi mohon dukungannya. Penduduk Brebes semakin meningkat, keluarga berencana belum bisa optimal. Saya sangat berharap dukungan Bapak Ibu. Ayo keluarga berencana 2 anak lebih sehat. Mengapa? Karena sekarang ini dunia lagi menghadapi inflasi. Namun Indonesia, pemerintah pusat mampu mengendalikan inflasi, yaitu 5 negara dunia yang bisa menjaga inflasi. Maka mari kita dukung program pemerintah Kabupaten Brebes, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Keluarga berencana sangat penting. Bagi ibunya yang tidak mau pakai KB, mohon bapaknya yang pakai KB, MOP. Nanti ada bonus dari pemerintah Kabupaten Brebes 1 juta. Terus yang lain lagi, peduli stunting. Anak-anak kita warga Brebes masih banyak yang mengalami stunting. Harus kita tuntaskan stunting ini. Apa itu stunting? Itu harus kita dorong bersama biar anak setelah dewasa tidak stunting. Artinya anaknya sehat, cerdas, tidak sakit-sakitan, mampu produktif, mampu berkarakter yang baik,
seperti itu. Maka Bapak Ibu ini eyang-eyangnya, bila punya anak-anak nanti yang mau menikah setelah usia yang perempuan 19, yang laki-laki 21, mereka harus merencanakan kalau mau punya anak hanya 2 saja. Yang lainnya juga eyang-eyang harus menyampaikan bahwa menyusui 6 bulan eksklusif itu sangat penting sehingga anak nanti tidak stunting. Dan juga 2 tahun ditambah makanan tambahan. Itulah yang bisa saya sampaikan dengan harapan sekali lagi kepada Bapak Ibu. Dalam situasi yang sekarang ini seperti ini, alhamdulillah di Brebes harga sembako masih bisa dikendalikan. Betul apa betul? Alhamdulillah. Ya, karena sekali lagi kita harus peduli biar warga di dalam memenuhi kebutuhan pokoknya ini harga jangan sampai terlalu melonjak tinggi. Tapi sedikit kenaikan umum, tapi jangan naik terlalu besar. Bapak Ibu yang sangat saya banggakan, saya hormati, sekali lagi saya sekalian mohon doanya karena tahun 2022 ini periode yang kedua, tahun yang ke-10 saya bersama Bapak Wakil Bupati tanggal 4 Desember pengabdian saya untuk masyarakat Kabupaten Brebes telah purna nanti. Namun tentunya kita harus terus membangun, terus melanjutkan untuk bisa bersama-sama warga Kabupaten Brebes untuk kedepannya biar bisa terus bersinergi dan bersama-sama membangun Kabupaten Brebes. Mohon doanya semoga tahun 2022 ini pembangunan yang direncanakan akan bisa selesai dan juga nantinya bisa dinikmati oleh masyarakat. Termasuk adalah alhamdulillah rumah sakit RSUD Bumiayu sekarang sudah representatif rumah sakit yang memenuhi standar. Artinya tidak kalah dengan rumah sakit Siti Aminah Bumiayu. Yang lain pembangunan pasar yang ada di Terminal Bumiayu, mohon doanya semoga pasar Kalierang Bumiayu pedagang-pedagangnya nanti setelah selesai akan segera bisa pindah sehingga Bumiayu suasana lalu lintasnya tidak sesak, tidak semrawut ya. Terus nanti di pasar Kalierang itu akan buat ruang terbuka hijau dan juga untuk ruang Car Free Day untuk Sabtu dan Minggu. Setuju napa mboten iki? Ini yang bisa kami sampaikan sekalian. Kawedanan Bumiayu juga sekarang sudah bagus untuk kegiatan warga masyarakat. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon doanya semoga saya juga selalu diberi kesehatan panjang umur dan juga mampu bersama Bapak Ibu terus untuk membangun Kabupaten Brebes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara hadirin rahimakumullah, untuk sesi sambutan berikutnya adalah sambutan yang keempat akan disampaikan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah kepada Bapak Dr. Haji Tafsir MAG, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Haji Haidar Nasir MSI. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Brebes Ibu Ida Priyanti SEMH dan seluruh pejabat di lingkungan Kabupaten Brebes yang mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu. Yang saya hormati jajaran Muhammadiyah seluruhnya. Saya ropel mengingat waktu yang sudah mepet.
dan wabil khusus Direktur Utama Rumah Sakit Umum Siti Aminah Muhammadiyah Brebes, RS UMSA itu ya. Atas nama PWM menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, selamat atas prestasi yang diraih oleh Rumah Sakit Umum Siti Aminah Muhammadiyah Bumiayu ini. Tidak sekedar terbesar di Brebes Selatan, tapi juga mungkin satu-satunya yang terakreditasi paripurna. Itulah Bumiayu. Terima kasih Pak Dirut, Pak Haidar. Pak Dirut ini anak band yang berhasil kita selamatkan ini, dulu adik kelas saya di SMA, dia tiap hari pegangannya gitar sebagai anak band, tapi kemudian kita rekrut dari masjid, jadilah anak band yang jadi dokter. Dan rumah sakit ini luar biasa. Saya tahu persis rumah sakit ini ketika merintis pembangunannya belajar ke PKU Seruang ketika direkturnya Dr. Hanif. Sekarang menjadi murid yang melampaui gurunya. Inilah Bumiayu, karena sudah melampaui PKU Seruang, sehingga begitu beliau selesai tarik ke Bumiayu langsung lari melebihi gurunya, yakni Seruang, karena Seruang baru sedang bangun dan belum selesai, sementara sini peresmian. Itulah Bumiayu. Dan satu khas yang sering dilakukan oleh Dr. Hanif itu adalah selalu memberikan kartu bebas kamar untuk para Pak Kiai. Semoga di sini juga sama ya. Di Seruang itu salah satunya adalah seluruh kiai apapun tingkatannya bebas kamar yang ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Seruang waktu itu. Sehingga dengan cara ini tentu kita yakin dengan hadis Nabi, mana kosos dakum mimalin. Jadi mana kosot sodakotum mimalin. Tidak ada sodakoh yang mengurangi harta. Sehingga kalau kemudian CSR dari rumah sakit untuk orang miskin, percayalah tidak mungkin mengurangi harta rumah sakit, tapi rumah sakit akan semakin besar dan itu diperoleh oleh Bumiayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 4 sesi acara sambutan, tibalah untuk acara yang kelima yang merupakan acara inti, yaitu pengajian akbar Pra Muktamar Muhammadiyah Aisyah yang ke-48. Marilah bersama-sama kita dengarkan tausiah sekaligus doa peresmian Gedung Poliklinik Terpadu Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu. Kepada beliau yang terhormat, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Haji Haidar Nasir MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ala sawabiqi ni'amihi kafah. Wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Ibu Ida Priyanti, Ibu Hajah Ida Priyanti SEMH, Bupati Kabupaten Brebes, bersama suami Bapak Dr. Warsidin, juga para tamu, kepala dinas dan tokoh masyarakat dari wilayah Kabupaten Brebes, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Pak Tafsir bersama Ketua MPKU, Ketua Pimpinan Daerah, Ketua Pimpinan Cabang Bumiayu, Muhammadiyah Aisyah, dan Dirut Pelayan Rumah Sakit Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu, Dr. Hanifuddin bersama seluruh jajaran,
serta keluarga besar Muhammadiyah, para tamu undangan, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah saya hadir di Bumiayu setelah semalam menginap sebentar di Purwokerto, dan mohon izin nanti dari sini terus ke Bandung. Ada peresmian rumah sakit dan masjid Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Selatan yang akan dihadiri oleh Pak Kapolri, Pak Menko PMK, dan Pak Yusuf Kalla serta para tokoh dari Jakarta. Hari ini saya sungguh tasyakur binikmah atas berbagai macam amal usaha dengan sejumlah prestasinya, baik yang sudah berjalan maupun untuk groundbreaking. Juga terima kasih kepada Ibu Bupati yang begitu rupa apresiasinya atas kemajuan amal usaha dan gerak Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah. Maka pertama untuk Rumah Sakit Muhammadiyah Siti Aminah, tukar dengan Aisyah. Jadi untuk Rumah Sakit Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu, saya atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan selamat tahniah atas akreditasi paripurna sekaligus peresmian gedung dan juga peletakan batu pertama atau groundbreaking. Insya Allah ini merupakan tonggak mata rantai untuk semakin maju rumah sakit tercinta ini. Juga selamat untuk sejumlah amal usaha yang nanti akan saya resmikan, yang tadi dilaporkan oleh Ketua Pimpinan Cabang, juga oleh Direktur Rumah Sakit, serta memperoleh apresiasi yang tinggi dari Bupati dan Ketua Pimpinan Wilayah. Saya tidak membayangkan ketika Pak Tafsir menghubungi untuk datang ke sini bahwa saya hadir ke sebuah cabang yang luar biasa amal usahanya. Dan saya percaya bahwa kemajuan ini bukan membuat kita lalai, lengah, dan takabur, tetapi justru tasyakur binikmah untuk membawa kemajuan yang lebih baik lagi. Dan itulah etos Muhammadiyah. Ibu Bupati dan hadirin yang kami muliakan, kenapa Muhammadiyah, termasuk di dalamnya Aisyah, tiada kenal berhenti membangun pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, sekarang ekonomi, dan menggerakkan masyarakat atau umat di basis jamaah, akar rumput, komunitas yang tidak ada berhentinya dan meluas sampai di seluruh tanah air, bahkan sekarang kita ke luar negeri. Sebagaimana banyak diberitakan, Aisyah sejak tahun 2003 sudah memiliki TK ABA di Kairo dan di Malaysia. Kami PP Muhammadiyah bahkan membangun markas ad-dakwah, gedung hasil bangunan sendiri di Kairo, Mesir. Lalu
2 tahun lalu yang izinnya baru keluar pada awal tahun ini, kita membangun sekaligus juga mendirikan University Muhammadiyah Malaysia di Perlis, yang peresmiannya saya lakukan bersama Raja Perlis, yang ini menjadi satu-satunya universitas dari Indonesia yang didirikan oleh ormas Islam, bahkan negara pun belum mengembangkan kampus keluar. Kami juga mendirikan dan membangun Muhammadiyah Australia College di Melbourne. Di sana kita punya 2 lahan kompleks, satu di Narrewarren, lahan kita 12 hektar, 11, sekian hektar, dan di Melton, sama-sama di daerah wilayah Victoria Melbourne, yang luas lahan dan bangunannya sekitar 2,5 hektar. Dan itulah aset Muhammadiyah, sekaligus juga tonggak awal kita mendirikan lembaga pendidikan dasar tahun dengan standar Australia. Nah, tentu ke depan doakan juga untuk kita mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan lainnya di berbagai negara. Untuk program kemanusiaan bahkan kita sudah membangun 2 madrasah untuk anak-anak Palestina di Lebanon. Juga mendirikan sekolah Indonesia di Rohingya, di Rakhine, Myanmar. Selain program-program kemanusiaan lainnya yang berupa kesehatan dan lain sebagainya. Nah, kita alhamdulillah sekarang punya 173 perguruan tinggi, 3 universitas dikelola oleh Aisyah, dan universitas yang besar, bukan universitasan. Kalau teman-teman yang di Bumiayu belum pernah melihatnya, silakan datang ke Jogja, atau Bupati kita Ibu Ida bersama suami pas ke Jogja, silakan di kawasan Ring Road bagian utara itu ada banyak gedung megah di atas lahan 11 hektar. Itulah Universitas Aisyah Yogyakarta, UNISA. Dan inilah 3 universitas di Solo dan di Bandung yang dikelola oleh organisasi perempuan, dan satu-satunya oleh organisasi perempuan baik Islam maupun agama lain di Indonesia, bahkan di dunia pada umumnya belum ada. Kita punya 119 rumah sakit dan 400-an poliklinik balai kesehatan yang tersebar di seluruh tanah air. Di kawasan-kawasan tertimur bahkan kita juga mengembangkan berbagai amal usaha lain. Perguruan tinggi ada 4 di Papua, 1 di Jayapura, 1 di Kota Sorong, 1 di Kabupaten Sorong, 1 di Manokwari. Dan kita insya Allah akan mendirikan rumah sakit di Merauke. Di NTT kita ada 5 perguruan tinggi, 1 yang besar di Kupang, Universitas Muhammadiyah Kupang, yang sering disingkat sebagai UMK, Universitas Muhammadiyah Kristen. Karena baik di Papua maupun di Kupang itu mayoritas 80% mahasiswanya memang saudara-saudara kita dari Kristen, baik Katolik maupun Protestan. Yang
kalau nyanyi dan grup vokalnya itu luar biasa, suaranya indah, kalah Bumi Ayu ini kalau soal ini. Tapi bagus, ibu-ibu tadi udah hebat sekali ya. Nah, saya bisa bercerita banyak soal ini sebagai tasyakur binikmah, bukan untuk pamer gitu ya. Apa yang dilakukan Muhammadiyah ini terus meluas, mengalir, dan menyebar di kawasan-kawasan yang kita duga tidak bisa membangun. Bagaimana mungkin di kota Sorong ada Universitas Muhammadiyah, dan itu satu-satunya universitas milik organisasi Islam di Papua. Yang mahasiswanya sekarang sudah 6,7 ribu. Juga yang di Kabupaten Sorong. Jadi ini bukan hal yang mudah. Yang UM Kupang itu mahasiswanya sekitar 6.000 lebih juga. Yang 2 bulan lalu saya dari sana meresmikan 2 gedung kembar, 6 dan 7 lantai, dan 1 Masjid Ahmad Dahlan yang cukup megah di Kota Kupang. Dan saya bisa bercerita lebih dari itu. Nah, pertanyaan kita, kenapa itu terjadi? Jawabannya ringkas. Karena ada jiwa, ada roh, ada alam pikiran atau state of mind atau al-fikrah di dalam diri orang-orang Muhammadiyah dan lembaga Muhammadiyah, yang kemudian diwujudkan dalam berbagai tindakan amal perbuatan yang memberi dan menebar manfaat untuk orang banyak, yang dalam kata kuncinya jiwa, ruh, alam pikiran, dan tindakan itu tidak lain dari pandangan tentang ajaran Islam yang kita sebut sebagai Islam berkemajuan. Nah, itulah kuncinya. Jadi kalau ditanya kenapa Muhammadiyah seperti itu, karena pandangan Islam yang diyakini dipraktekkan oleh Muhammadiyah itu Islam berkemajuan. Apakah Islam berkemajuan itu madhab? Bukan. Apakah Islam berkemajuan itu agama baru? Apalagi. Islam berkemajuan itu Islam dalam suatu pandangan yang sejatinya memang Islam seperti itu. Nah, itu. Islam itu dinul hadarah. Islam itu agama yang membangun peradaban maju, tetapi peradaban majunya itu peradaban yang lahir dari ad-din, dari agama. Apa buktinya? Satu, kalau kita buka Al-Quran saja, tidak usah ditambah hadis, karena makin banyak lagi, artinya bukan berarti tidak boleh buka hadis. Di Al-Quran itu bertebaran ayat-ayat yang menyuruh, memotivasi, bahkan memberi kredit, memberi apresiasi pada hal-hal yang membawa kita umat Islam ini maju sepanjang ajaran Islam. Artinya bukan kemajuan sembarang kemajuan. Satu misalkan, atau contoh paling utama, surah Wahyu pertama itu bukan tentang sholat, tetapi tentang Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu Iqra membaca secara literal, membaca Quran, membaca alam semesta, membaca kitab, buku, dan apa saja yang kita baca.
tetapi Iqra juga tafakur, berpikir, tadabbur, mengeksplorasi, tanador, berpikir yang proyektif, dan berbagai macam aktivitas yang menggunakan akal pikiran, ilmu pengetahuan, dan wawasan kita sebagai orang Islam. Maka hayatilah Iqra itu. Nah, dari tradisi dan risalah Iqra itulah kemudian Islam menjadi dinul hadar, agama yang berkemajuan. Apa bukti ayat lain? Banyak. Islam mengajarkan kita mengubah nasib kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Semua orang hafal ayat ini. Bahkan Bung Karno membaca ayat ini di sidang PBB untuk menegaskan kemerdekaan sebagai usaha mengubah nasib sendiri atas nama Islam. Jadi kalau ingin kita berubah hidup menjadi lebih baik dalam pandangan Islam, ya kita sendiri harus berikhtiar. Tadi Bu Bupati, demi kita sehat dan mencegah pandemi ini kita ikhtiar. Nah, gitu kan? Dan Muhammadiyah, Ibu Bupati, sejak tanggal 5 Maret, setelah 3 hari Pak Presiden mengumumkan pandemi ini, dan dunia sudah terlebih dahulu di berbagai negara terkena pandemi ini, Muhammadiyah bahkan mendirikan Muhammadiyah COVID-19 Command Center, MCCC, yang dari situ selama 2,5 tahun menggerakkan umat untuk prokes, tapi juga memberi modal dalam arti agar kita nanti siap setelah pandemi ini berakhir. Jadi programnya dari segi keagamaan, maka Muhammadiyah ini tidak terlalu mengalami kesulitan, Ibu. Dalam hal, kan masih ada sebagian yang tidak percaya dengan COVID-19 ini. Anggap ini konspirasi, anggap ini sebagai jualan obat, jualan vaksin, macam-macam gitu. Bagaimana negara-negara besar yang biasanya open-minded dan good governance berkonspirasi, yang mengorbankan jiwa. Sekarang yang meninggal kan sudah 6 juta lebih ya di tingkat dunia. 6 juta itu banyak. Itu sama dengan penduduk Israel. Brebes 2 juta ya. Jadi 3 kali lipat jumlah penduduk Brebes. 6 juta. Satu nyawa saja. Islam itu sangat concern. Menyelamatkan satu nyawa sama dengan menyelamatkan seluruh nyawa. Dan membunuh satu nyawa sama dengan membunuh seluruh nyawa. Al-Maidah 32. Itu pandangan Islam dan Muhammadiyah berangkat dari itu. Tapi Muhammadiyah tidak panik. Kemudian gerak di bidang kesehatan. Dukung dengan psikologi, pendekatan psikologis. Didukung dengan ekonomi dan lain sebagainya. Alhamdulillah Muhammadiyah dapat banyak penghargaan dengan MCCC itu, bahkan dari luar negeri. Itulah wujud dari pandangan Islam berkemajuan. Hablum minallahnya tetap kita pakai, bahwa di saat musibah kita tawakal, kita sabar, kita pasrah kepada Allah, tetapi kita ikhtiar. Ikhtiar itu bagian dari wujud dan aktualisasi kepasrahan. Dan tidak mengalami kesulitan, bahkan untuk vaksinasi itu sudah gerak kita bersama TNI, Polri dan lain sebagainya di samping sendiri. Dan itu berjalan sampai ke pelosok tanah air. Alhamdulillah saya sudah yang keempat. Dan saya tetap pakai ini. Saya ini Ketua Umum PP Muhammadiyah, harus menjadi contoh. Sampai nanti pemerintah dan WHO mengumumkan bahwa pandemi berakhir dengan endemi.
Kalau kita tidak memberi contoh, mau siapa? Ada memang yang nggak percaya gitu ya. Lalu bahkan punya pandangan keagamaan yang masa sih takut sama virus, takutlah pada Allah. Kelihatan benar, tapi pandangan tasawuf seperti ini salah secara pandangan akidah. Menyamakan ketakutan kepada Allah kok dengan virus. Keliru. Kalau ada yang teori konspirasi, kalau saya senang, Bu. Senangnya begini, buktikan saja. Bila perlu bawa ke Mahkamah Internasional. Supaya saya orang lahir dalam kultur Muhammadiyah yang rasional. Tidak suka terbawa isu-isu yang tidak ada buktinya. Bawa aja ke Mahkamah Internasional di Den Haag. Kalau ada 10.000 dokter dan ada 1-2 dokter ya Pak Hanif yang berbeda, saya pakai yang 10.000. Tidak akan percaya yang satu, karena itu sistem tarjih. Ijtihadnya jama'i, mempercayai yang besar daripada yang sedikit. Wah, yang besar belum tentu benar. Kalau yang besar belum tentu benar, apalagi yang sedikit. Jangan sampai dibalik, mengabsolutkan yang sedikit untuk mereduksi yang banyak. Ini yang keliru. Mempercayai 1-2 dokter yang ada juga yang reputasinya mantan menteri misalkan. Enggak. Di tarjih itu ambil ijtihad jama'i. Apalagi menangkut nyawa. Yang ketiga, ini dalam pandangan Islam berkemajuan. Hifdun nafs, menjaga jiwa. Itu satu kaitan dengan hifduddin, menjaga agama. Satu kaitan dengan hifdul mal, menjaga harta. Satu kaitan dengan hifdun nazl, menjaga keturunan. Dan satu lagi hifdul aql, menjaga akal pikiran. Jadi jangan menggunakan pendekatan yang parsial, bayani, tekstual semata-mata. Ini maqasidus syariah dan tarjih punya fondasi itu. Sering orang kan asal bicara aja atas nama agama tapi tidak menggunakan pendekatan maqasidus syariah. Bahwa tujuan syariat Islam itu menyelamatkan agama, menyelamatkan jiwa, menyelamatkan harta, menyelamatkan keturunan dan menyelamatkan akal pikiran. Artinya apa? Menyelamatkan akal pikiran, menyelamatkan harta, menyelamatkan jiwa, menyelamatkan keturunan. Itu bagian yang tidak terpisahkan dan implementasi dari hifduddin, menjaga agama. Nah, gitu. Ada yang ketika tinggi itu tetap berkerumun dengan ibadah bareng-bareng di masjid. Asumsinya pertama, mal kok nggak dilarang kan? Yang kedua, kalau sudah sakit-sakit lah nggak apa-apa gitu. Nah, itu bukan pandangan Muhammadiyah. Yang pertama, yang dilarang bukan sholat jamaahnya, tapi berkerumunnya. Nah, di saat kita darurat, maka sholat jamaah harus sangat terbatas di rumah atau sholat munfarid. Tapi yang penting menunaikan sholat wajib. Nanti setelah tidak ada darurat, kita boleh. Nah, gitu kan. Nah, di saat darurat itu jangankan yang halal, yang haram aja boleh dimakan kan. Tapi prinsipnya apa? Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Bagaimana dengan tempat lain masih tetap berkerumun? Nah, umat ikut-ikutan yang buruk. Kalau di tempat lain berkerumun, kita jangan malah ikut-ikutan. Tunjukkan bahwa kita ini justru berbeda. Sahkah sholatnya? Tarjih, sholat, sah. Bahkan Idul Fitri, Idul Iman dan Ruhani itu harus makin baik. Itu namanya peningkatan untuk hasanah fid dunya wal akhirah. Tapi pada saat yang sama, kita juga harus mencari nafkah. Kita harus mengembangkan pendidikan agar pinter, raih ilmu pengetahuan teknologi. Kita juga harus memimpin kehidupan,
ada pemerintahan, dengan pemerintahan bisa dikelola kehidupan, ada warga negara yang dengan warga negara juga bisa dibangun kehidupan bersama. Itu Islam. Bukan menjadi orang Islam karena ingin selamat di dunia dan akhirat, melarikan diri dari dunia. Tiap hari di masjid terus itu baik, tetapi tidak utama. Karena apa? Pada saat yang sama kalau dia suami, dia harus mengurus istri dan anaknya. Apalagi kalau dia istri, dia juga harus mengurus suami dan rumah tangganya. Kalau dia guru, dia harus mengajar. Kalau dia tentara, polisi, dia juga harus menjalankan tugas. Kalau di masjid terus lalu dunia diurus siapa? Nah, gitu kan. Jadi memandang kehidupan itu seperti khalifah di muka bumi. Wasta'marakum fiha. Makmurkanlah bumi itu. Itulah khalifatu fil ardh. Nah, Muhammadiyah memaknai itu. Abdullah membuat kita menjadi soleh, tetapi khalifatu fil ardh membuat kita maju. Dan kemajuan serta kesalehan harus seperti dua sayap dari sebuah pesawat terbang atau dua sisi dari satu mata uang yang sama. Itulah cara Muhammadiyah memahami kehidupan, memahami Al-Quran. Jadi kalau ingin selamat di akhirat hanya lewat dunia, tapi bukan sembarang hidup di dunia. Nah, itu bedanya. Ada kan orang-orang kafir, orang-orang sekuler, yang penting hidup di dunia sukses, tetapi kesuksesannya itu hanya berhenti di dunia. Bahkan banyak yang tidak percaya pada akhirat. Nah, kesuksesan kita umat Islam itu fid dunya wal akhirat. Maknanya apa? Berarti kita harus lebih sungguh-sungguh ketimbang mereka yang kafir. Yang kafir loh, yang kafir itu yang memang tidak percaya pada Allah, bukan ahlul kitab. Supaya tidak keliru. Jadi ini pandangan yang harus kita jadi patokan. Maka disebut ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu ladang akhirat. Jadi bikin rumah sakit Siti Aminah gitu kan. Bikin TK Aba, bikin panti asuhan, bikin gerakan ekonomi, jangan dianggap itu urusan sekuler, itu urusan ad-din, itu urusan agama. Tapi apa dimensinya? Ibadah muamalah dunyawiyah. Kalau sholat itu ibadah mahdoh, tapi itu satu kesatuan membawa kita ke akhirat. Kalau ibadah mahdoh semata-mata tanpa muamalah dunyawiyah, ya timpang. Sama juga urusan muamalah tanpa ibadah mahdoh. Itulah Islam berkemajuan yang meletakkan agama dalam satu kesatuan yang tidak bisa lepas satu sama lain. Masing-masing punya proporsinya. Ya, di saat Bapak Ibu dan kita semua di masjid atau sholat, khusyuklah sholat itu, nggak usah ingat yang lain-lain, nggak usah ingat pasien, Pak Dokter. Bila perlu nanti setelah itu baru doa untuk pasien, gitu kan? Jangan sampai di saat sholat Allah ahli dalam sholat, Allahu Akbar gini terus cepat sekali dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dia sholat. Ditanya, kamu kok cepat lagi sholat? Wah, sudah ahli sejak kecil. Sholatlah yang baik. Allah, tapi yang nggak usah terlalu Allah sampai nggak turun-turun. Nah, ini juga ya sewajarnya saja. Jangan sampai bolak-balik, nggak Allahu Akbar, nggak takbiratul ihram. Kapan jadinya sholat? Jadi dibikin normal saja, tapi khusyuk. Nah, lebih dari itu kan sholat itu apa? Tanha anil fahsya wal munkar. Mencegah kita dari perbuatan buruk dan keji. Pak polisi, Pak tentara, pejabat, tokoh Muhammadiyah, warga Muhammadiyah, tokoh ulama dan semua kita. Itu karena sholat kita taqarrub kepada Allah. Dan karena kita dekat dengan Allah,
insya Allah kita tidak akan menyelewengkan apapun harta di saat kita punya kesempatan untuk nyeleweng. Dan menyeleweng itu enak. Bisa enggak? Itu namanya taqarrub ilallah, tingkatnya mujahadah yang sudah tingkat tinggi. Maka insya Allah korupsi juga terkurangi atau bahkan bebas korupsi. Karena setiap mau korupsi itu saya bisa membohongi bupati, ya gitu kan. Tapi saya nggak bisa bohongi Allah. Akhirnya nggak jadi. Wah, itu pengawasan melekat yang paling ampuh karena sholat. Tapi kalau masih banyak korupsi dan negeri ini masih 3 besar di tingkat dunia, berarti praktek beragama kita masih belum seimbang dan korelatif. Umroh dan haji kita yang inden masih belum bersambung dengan kesalehan. Nah, itu perlu introspeksi. Jangan-jangan ibadah kita itu hanya verbalitas, hanya jadi mode, hanya jadi kayak orang ngejar restoran. Semakin banyak umrohnya, seharusnya semakin tinggi spiritualitasnya. Juga kalau ada kesempatan, bukan hanya korupsi, menyalahgunakan kewenangan itu ya kita yang sedikit maupun yang banyak diayomi. Kalau Pak Tafsir misalkan jadi presiden itu, Pak Tafsir itu bukan presidennya Muhammadiyah, tapi presiden bangsa. Dan itulah yang diajarkan di Muhammadiyah. Makanya banyak yang sering tidak jadi. Nanti kalau udah jadi itu jangan mentang-mentang terus akhirnya ya Muhammadiyah aja yang diurus, bahkan selalu di pidato-pidato bahwa bangsa ini milik Muhammadiyah, pemerintahan ini milik Muhammadiyah. Nah, itu keliru. Simpanlah itu sebagai hasanah sendiri. Karena itulah yang namanya adil. Yang terakhir, Islam berkemajuan itu mengajari maslahat untuk orang banyak. Muhammadiyah tidak untuk Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah untuk masyarakat, untuk bangsa, bahkan untuk rahmatan lil alamin. Yang itu tidak kita pidatokan terus-menerus, tapi kita praktekkan. Saya ambil contoh. Sering saya ambil contoh sengaja, karena ini yang paling, kalau sampel itu kan harus representatif secara kualitas. Tadi saya sebut NTT. Di NTT itu ada kawasan Tliu, satu kawasan Bu Bupati sama suami. Tliu itu kawasan satu desa di Timur Tengah Selatan, naik tinggi dan kawasannya tandus. Air aja susah. Perjalanan 5 jam dari Kupang, bolak pergi 10 jam. Kalau malam ya jarang yang berani. Di situ mayoritas saudara-saudara kita Kristen. Muhammadiyah kemudian merintis sekolah TK dan SD. Karena apa? Di situ kalau sekolah itu harus penduduk jalan kaki ke tempat lain 7 km. Bolak-balik 14 km. Cukup jauh. Jangan bilang, wah itu kan olahraga lah tiap hari ya capek. Yang bicara aja praktekan. Akhirnya apa? Muhammadiyah bikin, alhamdulillah. Setelah itu mereka memperoleh betul kebaikan dari Muhammadiyah. Tidak cukup itu, saya ke sana bawa rektor-rektor, lalu juga kita bikin SMP, tambah lagi. Dan ini doakan kita bikin SMK. Kesulitan air. Nah, kesulitan air. Jadi kan daerahnya bertebing-tebing batu. Bukan kebetulan, hasil pencarian kita dapat sumber mata air bagus di bawah. Lalu dengan teknologi yang kita rancang dan kita usahakan dalam tempo sekitar 1 tahun, sekarang sudah bisa dialirkan air dan bisa
memberi airan dan sumber air untuk penduduk setempat dan sekitarnya. Sampai kemarin saya ketika sana itu disambut oleh tokoh-tokoh adat. Dan kita punya lahan di situ sekitar 2,5 hektar. Tapi apa yang terjadi? Ada tokoh setempat yang punya lahan yang kemudian menghibahkan ke Muhammadiyah sekitar 6-7 hektar. Nah, contoh ini ibu-ibu, bapak-bapak, dari apa yang kami sebut rahmatan lil alamin, tanpa banyak kata-kata. Kita tidak banyak bicara tuh Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka, tapi kita praktekkan Bhinneka itu. Tadi saya cerita tentang Papua Barat. Ada satu pulau kecil, Pulau Arar. Di situ penduduk kalau mau sekolah harus nyebrang pakai perahu tradisional lagi, ke Kabupaten Sorong. Di sana hanya baru ada SD Impres, warisan Pak Harto. Berarti setelah reformasi tidak ada yang bikin. Nah gitu loh bahasa lainnya itu. Bukan berarti terus kita kembali lagi Pak Harto, enggak, jangan ikut-ikutan. Ada sisi baik dari Pak Harto, kemudian meninggal jejak itu. Nah mungkin karena asik politik itu jadi lupa bangun. Akhirnya Pak Muhammadiyah tidak protes-protes. Aisyah bikin TK. Nah, hebat kan Aisyah? Hebat Aisyah itu. Makanya di sini lebih hebat lagi. Biarpun tidak bisa seragam karena kemudian Muhammadiyah bikin bersama Uni Muda, Universitas Muhammadiyah Kabupaten Sorong, guru-gurunya ditransfer ke situ tiap hari gitu ya. Ya seminggu sekali lah. Kemudian kita bikin SMP, Bu. Kita bikin SMK. Alhamdulillah akhirnya mereka bisa menetap di situ tanpa kesulitan untuk belajar. Siapa penduduknya? 50-50, Muslim dan non-Muslim, tetapi mereka hidup rukun. Kalau bangun masjid, yang non-Islam ikut bangun. Kalau bangun gereja, yang Muslim ikut bangun. Bahkan ketika saya dan Bu Nur, Ketua Umum PP Aisyah ke sana, ketika turun dari perahu, itu disambut oleh hadrohnya dari teman-teman Kristen. Ya. Setelah pulang, saya diantar oleh kasidahannya teman-teman kita yang Muslim. Ini satu wujud yang ya saya mau bilang apa lagi, itulah bentuk dari pluralitas, bentuk dari Bhinneka Tunggal Ika yang dipraktekkan oleh Muhammadiyah. Cuman Muhammadiyah ini tokoh-tokohnya jarang yang terlalu banyak cerita. Kecuali saya cerita di sini saja. Jarang apalagi yang provokasi, mari kita tunjukkan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia harga mati, kemudian Islam rahmatan lil alamin. Ya itu juga baik untuk mempublikasikan. Tapi kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah tidak suka pada orang yang selalu ngomong tetapi tidak ada bukti nyatanya. Nah, Islam berkemajuan itu membukti nyatakan Islam itu yang rahmatan lil alamin. Maka ya Bumi Ayu harus makin maju. Ya. Dan juga cabang-cabang yang lain. Dan jangan maju egois. Kalau cabang lain kurang maju jangan diketawain. Ajak maju. Apalagi sampai tepuk dada. Itu nggak boleh juga. Yuk ajak maju. Karena apa? Surga itu bukan hanya untuk warga Bumi Ayu. Surga itu milik semua orang yang mengharapkan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Meraih ridho dan karunia Allah. Jadi harus mau berbagi. Begitu juga Muhammadiyah, berbagi dengan umat yang lain. Kita dengan sesama kaum muslimin dan agama yang lain kita tasamu, kita ukhuwah. Kalau kita berbeda, kita saling menghormati. Itu kan elegan.
antar madhab yang berbeda jangan saling menegasikan. Sudah tidak waktunya lagi kita gontok-gontokan soal kunut, soal taraweh 23 sama 11. Itu sudah zaman baheula. Fi'il madi harus kita untel, taruh di sana. Nah, kita lihat ke depan, bisa nggak kita bareng-bareng bangun umat Islam ini menjadi umat berkemajuan. Juga dengan sesama bangsa yang lain. Perbedaan golongan, suku, ras, pilihan politik membuat Muhammadiyah harus tetap bersatu. 2024 nanti mungkin dan pasti akan berbeda pilihan politik. Kalau sama nggak usah pemilu. Nah, tapi bagaimana dalam perbedaan itu kita bisa saling toleran. Siapa yang menang jangan jumawa, lalu zero sum game. Zero sum game itu apa? Mentang-mentang sudah menang menghabisi semua yang kalah. Nah, itu nggak baik, bukan gotong royong namanya. Atau sebaliknya yang kalah. Yang kalah itu dendamnya membara sampai 5 tahun. Sampai sakitnya di sini itu. Jangan nemen-nemen kalau udah kalah, apalagi udah kalah kok membara. Jadi sikapi politik dengan rasional, wajar. Tetapi yang paling penting lagi, kita bisa membawa Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, doa. Doanya tadi. Pak Haidar punten, iya. Dipun aturi doa nggih, Pak. Kayak nggak bisa doa aja. Baik, kita munajat kepada Allah dengan tadarruan wa hufsiyatan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'ahidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna sholatana wa jami'a ibadatina biridhoka wa fadlikal karim innaka antar rahmanur rahim. Allahumma barik dalam makan biridhoka wa fadlikal karim wa antar rahmanur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih atas tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi membawa manfaat dan maslahat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI untuk menuju groundbreaking atau lokasi peletakan batu pertama yang berlokasi di area gedung Poliklinik Terpadu Musdalifah yang akan dipandu oleh panitia. Prasasti aum yang lain
yang meliputi MCC atau Panti Asuhan Bumiayu, kemudian Masjid Besar, Masjid Jami Haji Arman Taifuri, dan juga nanti penandatanganan prasasti Aminah Mart. Baik hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, bisa kita saksikan secara langsung saat ini telah dimulai live streaming terkait dengan acara peletakan dan peresmian batu pertama atau groundbreaking di panggung kedua. Saat ini telah kita lihat di layar monitor panggung utama. Ya, untuk persiapan groundbreaking ya sudah disiapkan untuk kemudian nanti Pak Prof Haidar itu nanti akan ya barusan berarti Bu Bupati ya yang meletakkan batu pertamanya. Pak Haidar, sudah berarti pertama kali. Kita ketinggalan slide. Ya, berikutnya siapa nih? Kita tebak-tebak Bang Manggis nih ya, Pak. Dari MPKU Jawa Tengah ya. Iya. Oke, selanjutnya masih dalam prosesi peletakan batu ya. Ya. Iya, ini adalah Dr. Haji Tafsir ya, yang akan melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama. Dr. Haji Tafsir MAG. Iya, peletakan pembangunan gedung Musdalifah pelayanan poliklinik terpadu. Kemudian juga perlu diketahui Bapak Ibu hadirin sekalian bahwa pembangunan gedung Musdalifah lantai 5 ini rencananya akan digunakan, di mana lantai 1 akan digunakan untuk pelayanan administrasi atau pendaftaran ataupun pelayanan keuangan. Kemudian untuk lantai 2 dan 3 akan digunakan sebagai pelayanan poliklinik terpadu. Baik Bapak Ibu. Ya, telah dilakukan pembangunan kita oleh beliau Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir. Untuk selanjutnya ini adalah sesi penandatanganan prasasti. Gedung Madinah nih Mas Aman ya. Bapak Ibu, gedung Madinah adalah gedung yang sudah berdiri ya di tengah-tengah kita yang berwarna kuning, ada kombinasi brown ya atau abu-abu. Itu adalah gedung Madinah. Peruntukannya untuk apa aja nih Mas Aman? Untuk gedung Madinah ini nanti peruntukannya adalah untuk yang seperti Bapak Ibu ketahui, ada pelayanan poliklinik. Kemudian di gedung tersebut juga ada administrasi perkantoran dan juga ada pelayanan instalasi bedah sentral sekaligus instalasi care unit ya atau ICU. Dan kemudian selanjutnya ini sedang dilakukan penandatanganan prasasti untuk gedung Mukaromah. Okay? Jadi gedung Mukaromah ini seperti yang Bapak Ibu ketahui berada di sebelah kanan kita. Di situ gedung Mukaromah diperuntukkan untuk pelayanan rawat inap terpadu, mulai dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 maupun VIP. Ya, untuk yang terakhir kita saksikan di slide ya. Terakhir adalah penandatanganan prasasti untuk Aminah Mart ya dan Pongko area.